Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan mengisi ruang hati selama bulan suci Ramadan dengan ngabuburit mata air kearifan Wali Songo. BKN Pusat PDI Perjuangan selama bulan Ramadan akan selalu hadir setiap pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30 di YouTube BKNP Channel. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wali Songo dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam rangkaian Serambi Ramadan PD Perjuangan selama bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini, mata air kearifan Wali Songo akan membincangkan tentang dakwah Wali Songo di Indonesia Timur, Sulawesi, dan Maluku. Bersama kita telah hadir Dr. Ahmad Ginanjar Syakban yang merupakan Direktur dari Islam Nusantara Center. Gus, selamat datang. Selamat datang. Dan terima kasih punya waktu untuk kita berbincang-bincang. Sama-sama Bang Rano. Baik. Nah, sahabat Wali Songo, dimanapun Anda berada, peninggalan dan sejarah Wali Songo kan lebih sering kita temukan di Jawa. Tapi tentu ada keterpengaruhan dari dakwah
yang dilakukan Wali Songo pada keterbentukan masyarakat Muslim di Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, karena pasti ada keterikatan jaringan antar cendekiawan Islam pada era itu yang memungkinkan terjadinya hubungan saling mempengaruhi. Nah, Gus, barangkali ingin saya bertanya yang pertama. Siap. Bagaimana Islam bisa masuk atau bisa sampai ke Indonesia Timur? Siapa yang membawa sampai ke sana? Di Indonesia Timur, dakwah Islam bisa sampai ke sana itu pada masa yang juga hampir bersamaan dengan dakwah Islam yang juga berkembang di Jawa. Artinya pada abad ke-15, pada abad ke-16, agama Islam juga telah tersebar di Indonesia Timur. Bahkan kalau misalkan kita lihat di beberapa catatan naskah, justru kakek dari Wali Songo, seperti Sunan Ampel, itu berdakwah dan wafatnya di Indonesia Timur. Oke. Itu dalam beberapa catatan naskah-naskah tua dikatakan Maulana Jamaluddin Akbar Hussein itu wafatnya di Wajo. Di Wajo? Wajo. Malah bukan di Surabaya kita tahu Sunan Ampel itu. Kalau Sunan Ampelnya di Surabaya, Oke. kakeknya Sunan Ampel kakeknya. itu di Wajo. Oke. Makanya Gus Dur beberapa kali berziarah ke sana dan makam daripada Syekh Jamaluddin Akbar Hussein yang ada di Wajo ini juga telah sejak dulu itu diziarahi oleh para ulama terdahulu kita. Karena itu dalam catatan naskah-naskah kuno atau yang kita sebut dengan manuskrip, itu disebutkan wafat dan dimakamkan di Wajo. Sekarang gini, kenapa agama Islam atau tentang Islam di Indonesia Timur tuh nggak banyak dibicarakan? Saya jujur mengatakan baru dengar bahwa kakek dari Sunan Ampel ada di Wajo. Ini kan sebetulnya sejarah yang mungkin kenapa bisa seperti itu? Apakah karena jauh letak kepulauannya sehingga tidak terlalu tidak terlalu terekspos? Apa menurut Gus? Sebenarnya itu mungkin karena informasi yang sampai kepada kita generasi sekarang terkait penyebaran Islam di Indonesia Timur itu terbatas. Karena pada masa dulu justru dalam catatan para pelancong, para sejarawan dari Eropa, misalkan ada namanya Francois Valentine, salah satu pelancong dari Eropa yang pada tahun 1700 awal, kalau tidak 1704, 1705, itu pergi ke beberapa kepulauan rempah yang ada di Maluku. Dia datang diantaranya ke Ambonia, datang ke Hitu, datang ke Hila, dan ketika dia tiba di Hitu dan Hila, pada tahun 1705 dia singgah di satu masjid tua dan dikatakan kalau masjid ini dulu para pengajar ilmu-ilmu keislamannya berasal dari Giri. Artinya Sunan Giri? Atau maksudnya Giri atau ke situ? Giri ya tempat yang dulu Sunan Giri ada di sana. Kan Giri itu pernah menjadi pusat dakwah penyebaran Islam untuk wilayah timur selama puluhan tahun lamanya. Artinya apa? Dulu sebenarnya informasi mengenai persebaran Islam di wilayah timur Indonesia itu sudah banyak tercatat dalam sumber-sumber bukan hanya lokal tetapi asing. Tetapi mungkin karena kita generasi zaman sekarang ini kesadaran terhadap sejarah itu tidak begitu besar, akhirnya seolah-olah narasi tentang sejarah Indonesia di wilayah timur itu tidak begitu terekspos. Padahal terekspos sejak dulu. Cuman kita saja mungkin yang belum banyak mungkin karena jarak ya Gus ya, jarak antar kepulauan. Ya kalau di Jawa kan kenapa mungkin terekspos Wali Songo ini? Karena kan memang satu area kan. Tapi kalau udah nyebrang mungkin ya tidak lepas daripada jarak dan waktu itu kan. Betul. Gimana cara penyebarannya nih? Jaringannya jelas karena satu, kita ini Nusantara sejak zaman dulu sudah mapan menjadi satu area maritim yang saling terkoneksi antar satu sama lain. Pada masa dulu jalur dagang dunia itu ada dua, satu jalur sutra itu jalur kontinen, jalur darat dari timur jauh Cina, kemudian ke Asia Tengah, lalu ke Persia, lalu ke Levantina, lalu ke Konstantinopolis, baru kemudian ke Eropa. Itu jalur dagang jalan utama, darat. Jalur sutra. Selain jalur sutra, ada jalur yang tak kalah besar. Jalur niaga ini yang nilainya juga lebih mahal daripada sutra, yaitu rempah. Dan itu adanya di kita. Ada di Indonesia. Jalur laut. Jalur dagang laut. Sahabat Wali Songo, ini semakin menarik pembicaraan kita. Kita akan simak dulu beberapa pesan berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi. Oke, jangan kemana-mana.
كل أحد الأرض متى في مساحة لو نقيسي بلا سماء وانت عايشنا بحب لو تديك الأرض نسكن كلها كل أحد الأرض متى في مساحة لو نقيسي بلا سماء وانت عايشنا بحب لو تديك الأرض نسكن كلها التحية والسلام أنشروا أهل الكلام زينوا دنيا تيرام أما بعد وابتسام أنشروا بين الأنام هدفوا دين السلام كل أحد الأرض متى في مساحة لو نقيسي بلا سماء وانت عايشنا بحب لو تديك الأرض نسكن كلها التحية والسلام أنشروا أهل الكلام زينوا دنيا احترام أما بعد وابتسام أنشروا بين الأنام
segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa tertaruh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Tuhan, sempat aku bertaruh di mana aku dengan segala belut. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Sahabat Wali Songo, memang semakin menarik pembicaraan kita, Gus. Ini barangkali karena waktu ini saya ingin sekali tahu tentang penyebaran Islam sampai ke Indonesia Timur ini tidak lepas dari semangat atau apa ya, progresivitas ulama-ulama pada masa itu. Nah sekarang ingin saya tanya, apakah semangat itu perlu ditumbuhkan kembali dalam situasi ke-Indonesiaan sekarang ini? Menurut Gus gimana? Ya, saya pikir terus harus ditumbuhkan. Jadi pertama semangat yang sifatnya kosmopolit di sini. Jadi sebelum Sumpah Pemuda 1928 sebenarnya kita sudah memiliki pondasi kebangsaan bersama meskipun beda pulau, beda suku, beda bangsa ini. Karena apa diantaranya adalah kesuksesan Wali Songo merajut itu semua. Nah ini misalkan pada masa Wali Songo seperti dikatakan tadi, yang ada di Wajo, itu cucunya ada di Surabaya. Lalu sejawatnya misalkan Maulana Ishak itu berasal dari Pasai. Ya. Nah itu
sudah terjaring seperti ini, kita sudah diikat oleh rasa kebersamaan, tidak memandang kita itu berasal dari suku apa, tetapi spirit untuk merajut kebangsaan ini itu sudah ada dari dulu. Makanya ketika Sumpah Pemuda dideklarasikan, didengungkan 28, itu tinggal meneruskan sebenarnya. Karena sebelumnya artinya secara fondasi sudah ada sebelumnya. Dan ya? ini yang dikatakan oleh Michael Lavan dalam disertasi Lavan tentang The Ummah Below the Wind, jadi tentang masyarakat bangsa yang ada di negeri bawah angin. Karena kita itu dulu disebutnya negeri bawah angin ya zaman klasik itu. Oke Gus, terima kasih banyak. Waktu yang telah disita untuk kita ngobrol ini masih panjang sebetulnya. Tapi karena waktu juga yang membuat kita harus menyelesaikan pembicaraan ini. Tanpa terasa kita sudah menimba ilmu yang sangat luar biasa di mata air kearifan Wali Songo ini. Mari kita teruskan jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan kebudayaan kita. Sebagaimana pesan Bung Karno kepada kita semua. Hendaknya kita berketuhanan yang berkebudayaan. Yaitu senantiasa membangun sikap beragama yang saling menghormati dan saling menghargai. Tidak egois dan tidak fanatis. Kita akan berjumpa kembali esok pada hari dan jam yang sama di akun YouTube PD Perjuangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Dan saya pikir apa yang dilakukan sama BKN ini luar biasa dengan programnya Mata Air Kearifan Wali Songo. Sesuai dengan prinsip saya berdakwah bahwa dakwah itu adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Itulah yang dilakukan oleh para Wali Songo. Dan hendaknya kita semuanya hari ini bisa meneladani dari apa yang disampaikan oleh Wali Songo. Selamat untuk BKN dengan programnya Mata Air Kearifan Wali Songo. Salam hangat dari Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.